Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Anita Fitria dengan NPM 2113022018. Di sini aku akan membahas tentang prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan. Jadi, pendidikan kepramukaan adalah proses pendidikan yang praktis di luar lingkungan sekolah dan di luar lingkungan keluarga yang dilakukan di alam terbuka dalam bentuk kegiatan yang menarik, menantang, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, serta menerapkan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan yang sasaran akhirnya adalah terbentuknya watak dan kepribadian dan akhlak yang mulia. Gerakan Pramuka berfungsi untuk mendidik kaum Indonesia dengan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan yang pelaksanaannya diserasikan dengan keadaan, kepentingan, dan perkembangan bangsa dan masyarakat Indonesia agar menjadi manusia Indonesia yang lebih baik dan anggota masyarakat Indonesia yang berguna bagi pembangunan bangsa dan juga negara. Prinsip dasar kepramukaan. Prinsip dasar kepramukaan adalah yang pertama, iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, peduli terhadap bangsa dan tanah air sesama hidup dan alam halnya. Kemudian yang ketiga adalah peduli terhadap diri sendiri. Dan yang keempat adalah taat pada kehormatan pramuka. Selanjutnya adalah prinsip dasar kepramukaan sebagai norma hidup. Sebagai anggota gerakan pramuka, ditanamkan dan ditumbuh kembangkan kepada setiap peserta didik melalui proses perhayatan oleh dan untuk diri pribadi melalui bantuan pembina, sehingga pelaksanaan pengalamannya itu dapat dilakukan dengan inisiatif sendiri, penuh kesadaran, kemandirian, kepedulian, tanggung jawab, serta keterikatan moral baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat. Pada hakikatnya, anggota gerakan pramuka wajib menerima dasar kepramukaan dalam arti yang pertama adalah menaati perintah Tuhan Yang Maha Esa dan menjauhi larangannya, serta beribadah sesuai dengan tata cara yang telah diajarkan di setiap masing-masing pemeluknya. Kemudian yang kedua adalah memiliki kewajiban untuk menjaga, melestarikan lingkungan sosial, memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, serta menerima kebinekaan dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah memerlukan lingkungan hidup yang bersih dan sehat agar dapat menunjang dan memberikan kenyamanan dan kesejahteraan hidup. Dan karenanya setiap anggota gerakan pramuka ini wajib peduli terhadap lingkungan hidup dengan cara menjaga, memelihara, dan menciptakan kondisi yang lebih baik. Kemudian yang keempat adalah mengakui bahwa manusia tidak hidup sendiri, melainkan hidup bersama dengan prinsip-prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab dengan makhluk lain ciptaan Tuhan, khususnya dengan sesama manusia. Kemudian yang kelima adalah memahami prinsip pribadi. Memahami prinsip pribadi untuk dikembangkan dengan cerdas, guna kepentingan masa depan, bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Selanjutnya adalah metode kepramukaan. Metode kepramukaan adalah suatu cara memberikan pendidikan watak kepada peserta didik melalui kegiatan kepramukaan. Pendidikan kepramukaan merupakan proses belajar mandiri yang progresif bagi kaum muda untuk mengembangkan diri pribadi seutuhnya melalui aspek mental, moral, spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan fisik, baik bagi individu maupun sebagai anggota. Sebagai anggota masyarakat maupun individu, maka dibutuhkan suatu metode atau ketentuan yang khusus yang kita sering sebut dengan metode kepramukaan. Metode kepramukaan ini pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari prinsip dasar kepramukaan yang keterkaitan keduanya itu terletak pada pelaksanaan kode kehormatan pramuka. Nah, prinsip dasar kepramukaan yang kita sebut dengan PDK dan MK atau metode kepramukaan harus dilaksanakan secara terpadu. Keduanya harus berjalan seimbang dan saling melengkapi. Setiap unsur pada metode kepramukaan merupakan sistem tersendiri yang memiliki fungsi pendidikan spesifik yang secara bersama-sama dan keseluruhan itu dia saling memperkuat dan menunjang tercapainya tujuan pendidikan kepramukaan. Metode kepramukaan merupakan salah satu cara belajar interaktif, progresif melalui yang pertama, pengamalan kode kehormatan pramuka. Yang kedua, belajar sambil melakukan. Yang ketiga, sistem beregu. Yang keempat, kegiatan yang menantang dan menarik serta mengandung pendidikan yang sesuai dengan perkembangan rohani dan jasmani anggota muda. Kemudian yang kelima adalah kegiatan di alam terbuka. Yang keenam, kemitraan dengan anggota dewasa dalam setiap kegiatan. Yang ketujuh, sistem tanda kecakapan. Yang kedelapan, sistem satuan terpisah untuk putra dan putri. Dan kesembilan adalah kiasan dasar.
Berikut tadi telah dijelaskan bahwa ada 9 metode kepramukaan. Dan juga untuk PDK dan MK ini merupakan ciri khas yang membedakan kepramukaan dari pendidikan yang lain. Pendidikan dasar kepramukaan dan metode kepramukaan ini merupakan dua unsur proses pendidikan terpadu yang harus diterapkan dalam setiap kegiatan. PDK dan MK ini dilaksanakan sesuai dengan kepentingan, kebutuhan, dan situasi serta kondisi masyarakat. Demikian penjelasan dari saya mengenai prinsip dasar kepramukaan dan juga metode kepramukaan. Saya Nita Fitria, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.